Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau sungguh untuk bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji nama-Mu, jiwaku
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Apabila kami ada hari ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat, biar kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dan tetap ada dalam lindungannya Tuhan. Di situasi apapun, biar kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Bahkan saat kita merasa kita sedang lewati lembah kelam, Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Saat ini masih dalam seri karunia pelayanan, khususnya untuk kategori melayani. Nah, jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang karunia roh, hari ini kita belajar karunia pelayanan. Kita baca di Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau saudara perhatikan, ada beberapa karunia pelayanan di sini. Ada bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, pemimpin, bahkan kemurahan. Ada beberapa karunia pelayanan yang ada. Nah, kalau yang ini, saudara juga bisa ikut tes karunia pelayanan. Itu ada di online. Saudara bisa cari di Google. Ketik aja tes karunia pelayanan. Saudara bisa isi kuesioner yang ada dan saudara bisa lihat hasilnya. Apakah saudara punya karunia pelayanan di bidang apa. Nah, setiap kita punya karakter dan keahlian yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat ada orang yang ahli di bidang tertentu, kita jangan membanding-bandingkan dengan diri kita. Mungkin Tuhan punya karunia pelayanan yang khusus atau berbeda dengan orang-orang yang kita lihat. Nah, dengan mengenali dan memahami, kita bisa semakin akurat dalam mengambil sebuah pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Nah, kadang kita belum pelayanan karena kita pikir, saya nggak bisa nyanyi, atau mungkin saya nggak bisa berkhotbah, atau saya tidak bisa memimpin. Padahal karunia pelayanan itu ada sangat banyak. Ada mengajar, membagi-bagikan sesuatu, kemurahan, menasihati, melayani, ada banyak. Nah, kali ini saya ingin lebih bahas fokus tentang kata melayani. Jadi salah satu karunia pelayanan yaitu melayani. Bagi orang yang punya karunia ini, dia sangat senang untuk melayani orang lain, melihat kebutuhan yang ada, dan selalu berusaha memenuhinya. Nah, orang-orang ini biasanya paling memperhatikan kenyamanan orang yang dilayani, dan selalu siap untuk menolong. Nah, apabila Anda seorang yang memiliki karunia pelayanan melayani, maka saudara cocok untuk melayani di bidang seperti welcoming, yang menyambut orang saat datang ke gereja, atau next step, saat ada jemaat baru, saudara yang hampiri, saudara yang layani, atau hospitality. Seperti kalau ada tamu yang datang, bagaimana saudara memperhatikan kenyamanannya mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan, atau pelayanan bakti sosial dan lain-lain. Yang berhubungan dengan membuat orang merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Kalau saudara merasa, sepertinya itu saya, berarti kemungkinan saudara punya karunia pelayanan melayani. Jadi, apa aja yang harus kita lakukan kalau kita menemukan karunia pelayanan kita, baik itu melayani maupun yang lainnya? Yang pertama adalah pilih bidang pelayanan yang tepat. Nah, bidang pelayanan itu sangat luas, tidak selamanya di atas mimbar, tidak selamanya bahkan di dalam gedung gereja. Mari konsultasikan dengan pemimpin komsel saudara atau pemimpin CG saudara. Kira-kira karunia pelayanan yang saudara miliki cocoknya mengerjakan hal-hal seperti apa? Dan yang kedua adalah kembangkan karunia saudara. Saya percaya saat Tuhan memberikan karunia itu nggak langsung jadi, tetapi mungkin dalam bentuk passion atau kerinduan atau beban di hati saudara. Tapi untuk skillnya itu saudara perlu mengembangkannya.
Artinya tanggung jawab saudara untuk terus mengelola dan mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan malah hanya disimpan atau dikubur atau tidak digunakan untuk melayani orang lain. Mari belajar untuk terus melatih karunia saudara agar saudara semakin luar biasa saat melayani Tuhan. Nah, saya berdoa lewat sharing kali ini saudara dapat menemukan bahkan melayani di bidang yang tepat, sehingga saudara dapat menggunakan potensi saudara secara penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami belajar tentang bagaimana kami harus melayani Tuhan, menggunakan apa karunia yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Roh Kudus untuk terus mengembangkan karunia yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami rindu untuk menggunakan setiap potensi, setiap skill, setiap kemampuan kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Biar lewat hidup kami terus menjadi berkat. Biar lewat hidup kami orang terus melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.